warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita memasuki materi atau sebelum belajar, terlebih dahulu Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Muhammad, Ada Bu. Dia Ramadhani, Ada Bu. Herniati, Ada Bu. Suci Ramadhani, Ada Bu. Yahya, Ada Bu. Septiana, Ada Bu. Muhammad Ridwan, Ada Bu. Muhammad Takir, Ada Bu. Mangkok, Ada Bu. Muhammad Alim, Isi Zahira, masih sakit itu ya. Ya Bu. Muhammad Arham, Ada Bu. Suci apa dia? Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang jujur dan adil. Adapun kompetensi dasarnya yaitu meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok agama. Kompetensi dasar kedua menunjukkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari, memahami cara dan menerapkan perilaku jujur dan adil. Tujuan pembelajarannya itu adalah menyelesaikan kegiatan. Setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran, peserta ini diharapkan dapat menerima perilaku jujur dan adil sebagai ajaran pokok agama dengan penuh kesadaran. Jujur dan Adil. kompetensi dasar itu, suara saya kompetensi dasar itu meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok agama. Kemudian menunjukkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari, memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil, menyajikan cara menerapkan perilaku jujur dengan adil. Tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah menyelesaikan kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat menerima perilaku jujur dan adil sebagai ajaran pokok agama dengan penuh kesadaran. Tujuan pembelajaran kedua yaitu menunjukkan perilaku jujur dan adil dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tepat. Ketiga, melakukan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Keempat, menunjukkan sikap adil dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Mendeskripsikan pengertian jujur dengan benar. Yang keenam, mendeskripsikan pengertian adil dengan benar. Ketujuh, menyebutkan dalil nafsi tentang jujur dan adil dengan benar. Jadi setiap orang itu menambahkan keluarga yang harmonis dengan penuh ketenangan. Kehidupan keluarga akan harmonis jika masing-masing anggota keluarga itu saling menghargai dan berperilaku jujur. Jadi kejujuran dalam keluarga itu merupakan fondasi awal bagi kelangsungan kehidupan di masyarakat. Masing-masing anggota keluarga itu berperilaku jujur satu sama lain dalam arti berkata apa adanya dan sesuai dengan kenyataan. Jadi perilaku jujur ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dimanapun kita pergi, kalau kita tidak jujur, tidak ada orang yang suka, ya. Berperilaku jujur di sekolah sama pentingnya dengan berperilaku jujur di rumah. Jujur kepada Ibu, adik, guru dan bapak. Jujur kepada semua teman. Kira-kira ada yang mau berteman dengan sama orang yang tidak jujur? tidak. Nah, sebentar ya, nanti ada yang salah satu orang yang bisa kasihkan atau berikan contoh tentang kejujuran ya. Kalian itu pasti tahu semua. Jadi kejujuran peserta didik itu pada saat mengerjakan ulangan akan sangat membantu Bapak Ibu guru dalam mengevaluasi hasil ulangan, hasil pembelajaran. Perilaku
kepada teman, ya, berperilaku jujur kepada teman itu atau di sekolah, maka akan terkait hubungannya dengan harmonis. Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, di sekolah, maupun masyarakat. Di masyarakat, kerugian akibat ketidakjujuran itu dirasakan oleh siapa yang merasakan kalau tidak jujur? Kira-kira ada yang berteman dengan orang yang tidak jujur? Tidak. Tidak ada ya. Kalau orang jujur pasti banyak teman. Seseorang yang tidak jujur akan sulit mendapatkan kepercayaan. Jadi bagi orang yang tidak jujur itu sulit sekali dipercaya. Sementara orang yang akan sulit mendapat kepercayaan, sementara orang yang tidak bisa dibeli dengan uang, kepercayaan akan muncul jika seseorang itu jujur. Nah, sebagai contoh, siapa yang bisa berikan contoh tentang siswa yang jujur? Ya? Seorang yang jujur biasa akan dipilih menjadi pendapatan. Biasa itu orang jujur bisa jadikan teman. Ada yang lain? Banyak contohnya itu tentang jujur. Tidak menyontek saat ulangan. Tidak menyontek saat ulangan. Apalagi? Banyak sekali contohnya tentang jujur. Apakah pengertiannya itu jujur? Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Apa pengertian dari jujur? Ini pelajari tentang kejujuran. Apa pengertian jujur? Apa pengertian adil? Masa dia contohnya jujur tidak ada? Salah satu contohnya jujur itu misalnya kalau ada apa-apa yang hilang di kelas, ada kalian yang dapatkan di kelas, kalian berikan sama guru atau laporkan sama guru, bapak atau ibu guru. Itu namanya salah satu contoh kejujuran. Karena kalau orang yang tidak jujur itu pasti dia dapatkan apapun yang dia dapatkan itu tidak akan dia kembalikan, tidak akan dia perlihatkan apa yang dia dapatkan. Apakah itu berupa pulpen, pensil, berupa uang atau apa saja, ya. Pasti itu dia perlihatkan sama gurunya. Ataukah di luar sana kalau pulang sekolah misalnya dapat uang atau dapat dompet atau dapat apa, itu kalian baru dikatakan jujur kalau itu barang yang kalian dapatkan itu diperlihatkan sama orang atau diumumkan di mana saja ya, dikembalikan sama yang punya. Apalagi kalau sudah ditahu memang bahwa barang ini adalah milik ini, tolong dikembalikan sama yang punya, ya. Siapa yang bisa bacakan tentang dalilnya tentang jujur ya? Jujur, walaupun kalian tidak belajar, pasti kalian tahu apa itu jujur. Mengucapkan perkataan yang sebenarnya itu adalah jujur. Kalau kalian berbicara tidak sesuai dengan kenyataan, itu bukan namanya jujur. Jadi jujur itu adalah mengucapkan sesuai dengan yang sebenarnya. Itu jawaban singkat. Apa yang bisa ini bacakan dalilnya tentang jujur? Coba lihat. Ini bukan ayat tentang adil, ya, bukan ayat tentang adil ini. Coba baca dulu artinya. Hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena kata Tuhan kala itu menjadi saksi dengan adil. Cari. Atau ini kalau saudara kami tidak tahu mana materinya kan? Ya. Jadi tahu materinya. Masa tidak tahu? Tidak pernah masa ini kelas tidak ada
Bu? Ini saya kan dari bulan suka saya sudah kasih tahu materi tentang kelas 7 adalah tahanan. Kelas berapa? Jujur dan adil. Kelas 9? Hormat dan patuh kepada orang tua. Sudah ditanya, sudah dikasih, disuruh disiapkan dari tentang jujur. Kalau satu orang dia ini, masa saya kelas nilai tinggi kalau ditanya baru tidak membuka mulutnya. Siapa? Coba lagi nanti. Artinya, hendaklah kalian bersikap jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Artinya, hendaklah kalian bersikap jujur karena kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. jadi setiap orang itu mendambakan teman, sahabat yang jujur. Bagaimana perasaan kalian ketika dibohongi sama teman? Ya, jadi berbohong kepada orang lain atau mengakibatkan sakit hati, muncul rasa benci dan saling tidak percaya. Barang siapa yang suka berbohong itu maka tidak ada teman, kurang teman. Jadi oleh karena itu berperilaku jujur kepada siapapun penuh dengan kebaikan. Dengan berperilaku jujur, kalian akan memiliki banyak teman dan dipercaya orang lain. Kejujuran akan memimpin seseorang kepada kebaikan dan kebaikan akan memimpin kepada surga. Jadi pada dasarnya itu setiap orang ingin diperlakukan dengan jujur dan adil. Kemudian kenapa kita ucapkan astagfirullah supaya itu senang mohon ampun, ya. Jadi mari kita lihat lingkungan sekitar. Jadi setiap hari media elektronik dan media cetak memberitakan peristiwa rakyat kecil, ya, rakyat kecil yang berjuang mencari keadilan. Pada dasarnya itu setiap orang ingin diperlakukan dengan jujur dan adil. Kedua orang tua kita akan sangat bangga jika anak-anaknya selalu berbuat jujur dan adil. Ini materinya masih materi jujur, ya. Media pembelajaran kita pada hari ini yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Temanya akhlak terpuji yaitu jujur dan adil. Tujuan belajar materi ini adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap orang yang jujur itu akan diberikan ketenangan jiwa dan dijauhkan dari berbagai masalah. Yang menjadi kesayangan orang tua maupun guru. Jadi semua orang jujur itu, semua anak yang jujur itu mempunyai banyak teman, dan akan membawa berkah, memudahkan semua urusan, dan dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW itu adalah merupakan teladan bagi
bagi seluruh umat Islam, seluruh umat Islam, seluruh umat manusia. Nah, coba perhatikan gambar ini. Bentar lagi, lihat. Ya. Coba perhatikan gambar berikut ini secara berurutan. Ini gambar satu. Nah, ini gambar satu ini menunjukkan, ya. Ini gambar satu menunjukkan anak-anak lagi bermain, ya. Nah, tapi setelah dia bermain, ada di antara dua temannya yang meninggalkan tempatnya, ya. Meninggalkan tempatnya dari bermain. Nah, tapi ada salah satu temannya yang tinggalkan tadi di tempatnya bermain, tercecer uangnya, ya. Nah, tercecer uangnya dan didapat oleh seorang temannya, ya. Nah, kemudian pada gambar 3 ini menunjukkan siswa yang kehilangan tadi memberikan kepada guru. Itu adalah salah satu contoh ada yang saya dapat tadi dari tentang video dan hadir. Ada yang dapat, ya, tentang hadir, jujur dan hadir. Kalian hadirnya ada? Kalian hadir. Ayat atau dalil nanti tentang jujur dan adil. Tentang jujur dulu. Siapa yang bisa bacakan tentang jujur? Ya, coba Sakila. Kon minta. Bulan-bulan itu Sakila. Baca tamus baru tidak baca basmalah. Coba sebulan. Contoh tentang perilaku jujur. Jadi sikap jujur itu dan adil termasuk dalam salah satu sikap terpuji atau akhlakul karimah. Jujur adalah akar dari kebenaran yang ada, sedangkan adil adalah pokok dari kedamaian. Penamaan sikap jujur dan adil itu sangat penting dilakukan sejak dini agar nantinya bisa mencetak generasi yang berbudi luhur. Adanya materi ini dapat diharapkan memberi pengertian dan contoh real sebab dan akibat ketika berbuat jujur dan adil beserta akibat jika melakukan perbuatan yang sebaliknya. Jadi jujur itu adalah berarti seorang dilakukan jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Jadi kenyataan itu meliputi sesuatu yang dipikirkan dalam hati atau pikiran, perbuatan yang dilakukan. Dari informasi atau subjek yang dilakukan seseorang yang tidak sesuai dengan antara hati dan perkataan disebut tidak apa? Kalau tidak sesuai dengan hati dan perkataan
Oke. Apa lagi? Tidak munafik atau pura-pura baik. Tidak munafik atau berpura-pura baik. Apa lagi? Mengembalikan barang milik orang lain. Kalau adil, Tidak membedakan teman. tidak membedakan teman. Apa lagi? Keluarga. Ya? Tidak bersama anggota keluarga. Ya. Apa lagi? Jadi kita sebagai seorang muslim itu, orang integritas sebagai seorang muslim memiliki sifat jujur dan adil. Jadi sifat jujur yang ada dalam dirinya itu akan selalu menjaga dengan cara-cara yang diharapkan oleh agama. Jadi demikian akan tercipta masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, sejahtera dalam arti kebutuhan terpenuhi dengan baik dan dengan cara yang baik. Sedangkan berkeadilan berarti pemenuhan kebutuhan yang tidak melanggar hak orang lain. Jadi semua masyarakat itu dapat memenuhi kebutuhan tanpa ada satupun anggota masyarakat yang mereka tersalini dan kesejahteraan orang lain. Jadi itulah tadi materi tentang jujur dan adil. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan tadi ya bisa dimanfaatkan. Jadi sekarang Ibu Guru bagikan kertas ya. Ibu Guru bagikan kertas ke peserta didik. Jadi masing-masing peserta didik menulis satu sifat jujur yang pernah dilakukan ya. Masing-masing peserta didik menulis satu sifat jujur yang pernah dilakukan dan satu sifat tidak jujur ya. Menulis satu sifat jujur yang pernah kalian lakukan dan satu sifat tidak jujur yang pernah kalian lakukan. Ya, jadi satu tempat untuk sifat jujur dan satu tempat untuk tidak jujur ya. Satu tempat sifat jujur dan satu tempat tidak sifat jujur, yaitu ya kalau yang ada yang biasa yang pernah bohong. Jadi saya minta sama peserta didik supaya menuliskan kejujuran dan kebohongannya, ya. Jadi nanti setelah ditulis semua sifat jujurnya dengan sifat tidak jujurnya, Ibu Guru akan acak, ya. Ibu Guru akan acak lalu membacakan satu persatu di atas, ya. Jadi pernah semua jujur kan? Semua peserta didik pernah jujur dan semua peserta didik pernah berbohong. Jadi masing-masing satu sifat jujurnya dan masing-masing satu sifat
Perilaku jujur. Suatu hari saya ingin pergi bermain ke rumah teman. Di perjalanan saya menemukan uang, lalu saya mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya yang kebetulan saya temui dan sedang mencari uangnya. Perilaku tidak jujur. Saya pernah memecahkan suatu botol, lalu saya segera membuang pecahan botol tersebut, namun saya tidak mengakuinya. Perilaku adil. Saya diberikan kue oleh mama saya. Saya pun membaginya dengan kakak saya. Saya membaginya dengan rata. Tidak adil. Perilaku tidak adil. Suatu hari saya diberikan uang oleh mama saya sebesar 5.000 rupiah. Saya disuruh membaginya dengan kakak saya. Saya memberikan 2.000 rupiah kepada kakak saya, sedangkan saya mengambil 3.000 rupiah. Saya pernah disuruh ibu saya untuk membeli buku berita yang seharga 25.000 dan uang yang diberikan ibu saya 50.000 dan uang kembalian 5.000 dan saya pun mengambilnya 25.000. Perilaku tidak jujur. Saya pernah disuruh untuk membeli rokok oleh kakak saya, ya, dan harga rokok 22.000 dan uang kakak saya berjumlah 25.000 dan saya membeli 1.000 rupiah dan mengembalikan kakak saya 2.000. Perilaku adil. Saya pernah diberi uang oleh kakak saya 20.000 dan kakak saya berkata tolong bagi dengan rata dengan adikku dan saya pun membagi rata dengan adikku. Perilaku tidak adil. Saya pernah membeli kerupuk dan ibuku bilang bagi dengan adikku, tapi saya tidak membaginya dengan adik saya. Perilaku jujur. Saya pernah mengembalikan uang kepada pemiliknya. Perilaku bohong. Saya pernah menemukan uang dan saya langsung membedakannya. Di atas tadi menegaskan bahwa kejujuran akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan akan membimbing kepada surga. Hadis di atas menjelaskan bahwa kejujuran akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa pelakunya ke surga. Jadi seseorang yang jujur itu akan hidup dengan tenang, ia menjalankan kehidupannya dengan penuh optimis dan semangat. Jadi itulah tadi materi yang Ibu Guru bawakan tentang jujur dan adil. Jadi insya Allah untuk materi selanjutnya yaitu tentang menerapkan perilaku adil dan jujur, baik itu di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Jadi demikian pembahasannya ya, dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.